Baik Pak. Ngobrol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pani TV bersama Dokter Pani Spesialis Semarang yang praktek di seputaran Rumah Sakit Ketilang dan Rumah Sakit Bayangkara. Balik HP ini hari ini, soalnya kemarin habis main bola, tapi hari ini saya kepingin ngobrol-ngobrol, sharing-sharing tentang yang namanya epilepsi ataupun kejang ataupun ayan, yang mungkin zaman anak kelahiran, kalau kelahirannya sih kelahiran 80-90 ya, sempat nonton iklan yang ada adegannya Adi main bola lagi yuk gitu ya. Adi main bola lagi ya. Nah, di situ iklannya diceritakan ada seorang anak yang epilepsi. Di situ diingatkan kembali kita sendiri ataupun orang yang menonton iklan tersebut bahwa epilepsi bukan penyakit menular ataupun bukan penyakit menular. Nah, di situ mungkin saya ingin menjelaskan ataupun menegaskan lagi, memang pada dasarnya epilepsi bukan penyakit infeksi dan juga bukan penyakit menular dan juga bisa bukan keturunan, walaupun kalau yang namanya faktor resiko sedikit banyak secara genetik mungkin memberikan sumbangsih. Nah, apa sih epilepsi? Epilepsi itu pada dasarnya adalah sebuah kejang yang pada umumnya tidak ada pencetusnya, jadi ya tidak ada apa-apa anaknya bisa menjadi kejang. Nah, bentukan kejangnya pun juga bisa beragam ya. Ada yang namanya kejang total, jadi kejangnya itu seluruh tubuh dengan bentuk yang pertama ada bentuk yang klojotan ya, kalau bahasa Jawanya klojotan gitu. Jadi seluruh kaki tangannya itu bergerak-gerak tanpa terkendali dengan penurunan kesadaran. Jadi pada saat kejang dia tidak sadar, matanya mendelik ke atas, yang terkadang muncul busa di mulut walaupun tidak wajib, dan tangan dan kakinya muncul gejala kejang ataupun kelojotan. Ada juga yang tipenya dia kaku, jadi kaku tidak bisa digerakkan dengan tetap sama penurunan kesadaran. Lalu ada juga yang munculnya itu sebagian saja, jadi misalnya hanya awalnya satu tangan saja kelojotan, nanti lama-lama dia menjadi seluruh tubuh, itu juga ada, termasuk gejala seperti itu termasuk kejang. Nah, ada juga yang jenisnya itu seperti orang melamun ya, jadi dia tiba-tiba langsung diam, pandangan mata kosong, tidak ada kontak psikologis, tidak ada kontak mata. Ketika serangan bengongnya itu selesai, atau dalam hal ini serangan kejangnya selesai, dia akan kembali sadar dan bisa berbicara lagi. Tetapi terkadang yang tipe ini pun juga ataupun semua kejang dari epilepsi itu pada dasarnya mempunyai resiko ataupun potensi bahaya berupa jatuh. Jadi pada saat kejang ini tiba-tiba pada saat dia mungkin kumatnya pas lagi jalan, ya dia bisa jatuh dan kejang. Nah, ketika jatuhnya itu kan juga bahaya ya, kadang mungkin tangan nanti terbentur, kepala terbentur gitu. Baik yang tipe kelojotan, tipe kaku maupun yang tipe bengong terjadi seperti itu mempunyai resiko jatuh, karena pada saat bengong bisa saja terjadi kelemasan ya, lemes dari seluruh anggota tubuh dan dia jatuh. Kalau secara medis itu namanya epilepsi absans ya. Nah, di sini mungkin saya tidak membahas epilepsi itu ada yang bilang sawan, kesurupan atau apapun ya, terserah, itu bukan ranah saya. Ada juga epilepsi yang jadi tergantung dari area otak mana yang menjadi pencetus kelistrikan dari si kejang itu sendiri. Jadi ada juga tipe kejang yang membuat seseorang itu berubah emosinya secara tiba-tiba, walaupun itu jarang pada anak ya, tetapi itu tetap ada. Dan yang namanya epilepsi karena dia muncul kejang tanpa pencetus, dan kriteria yang lain itu kejang tanpa pencetus dan terjadi yang berulang-ulang, kejadiannya berulang-ulang ya, jadi bisa mungkin setiap hari, seminggu sekali, sebulan sekali, tapi sudah berulang-ulang seperti itu. Nah,
itu sudah termasuk epilepsi. Adapun untuk membantu menentukan tipe kelistrikan di otak, tipe epilepsi tertentu, itu bisa dibantu dengan pemeriksaan lanjutan berupa rekam kelistrikan otak yang kita kenal dengan EEG, elektroencephalografi. Jadi kita merekam kelistrikan otak. Kalau misalnya dari otak seseorang itu mempunyai area-area pencetus epilepsi atau area-area pencetus kejang, itu bisa dikenali. Dan EEG juga memang membantu pasien yang kejangnya mungkin tidak jelas. Kita dari orang tua ataupun dari dokter itu melihat ini kejang atau bukan, nah itu mungkin bisa juga dibantu dengan EEG. Tapi dalam kondisi yang sebaliknya, apabila kita yakin bahwa kondisinya adalah sebuah kejang berulang, berarti memang pasien tersebut sudah kita nyatakan epilepsi. Nah, mungkin yang ingin juga saya sharing adalah dalam dunia anak tentunya, seorang anak yang mempunyai potensi kecerdasan ataupun yang pada umumnya seorang anak itu relatif normal, tetapi ketika mempunyai bakatan epilepsi dan kita nyatakan epilepsi, mulai butuh minum obat, mulai perlu dikendalikan kejangnya dengan obat-obatan, itu saya kembali mengingatkan harus mengikuti program minum obat epilepsi jangka panjang agar supaya ketika kejangnya itu bisa dikendalikan, prestasi sekolah, proses-proses belajar mengajar itu bisa diterima lebih baik. Karena ya boleh dibilang ketika ada kejang, secara teori ada sinaps ataupun ibarat kabel dari otak yang menyambung ke bagian memori, kecerdasan berpikir, yang kita tidak tahu area yang mana yang terjadi ketika kejang itu bisa terputus. Jadi contoh gampangannya, kalau mungkin saya pribadi sering memberikan contoh kepada orang tua yang buah hatinya dicoba dengan kasus epilepsi, kita mengingatkan bahwa ketika ada kejangnya itu muncul, akan terjadi memori-memori yang diingat, dipelajari itu ada yang terlupakan, sehingga seolah-olah prestasinya turun. Nah, dengan seperti itu kita mengkonsumsi obat jangka panjang dan sesuai aturan, tidak merubah dosis sendiri, tidak menyetop secara tiba-tiba, itu dengan harapan kejangnya bisa terkendali. Lalu kemudian ketika dia sekolah, menerima pelajaran, menerima keterampilan, dia tetap bisa menerima dengan baik, sehingga prestasinya ataupun nantinya dalam jangka panjang dia mempunyai bekal hidup yang baik. Jadi masih mempunyai potensi untuk berprestasi dengan baik, berprestasi yang setinggi-tingginya ketika seorang dengan epilepsi kejangnya itu bisa kita kendalikan. Nah, mungkin saya sedikit juga ingin menyentil para tetangga ya, bisik-bisik tetangga nih untuk dalam masalah pasien-pasien yang minum obat-obatan jangka panjang gitu ya. Mungkin komentar-komentar template tidak usah terlalu ditonjol-tonjolkan sehingga seseorang yang sedang menjalani terapi menjadikan bimbang ya. Karena seringnya pasien-pasien saya, kenapa kok bisa menjadi minum obat yang tidak teratur, mengatur dosis sendiri, berhenti sendiri, karena mendapatkan masukan dari para tetangga yang mungkin tidak mempelajari masalah medis, masalah farmakologi dan obat-obatan, mengatakan awas, hati-hati kalau minum obat, nanti ginjalnya kena, nanti livernya kena. Nah, mungkin sebenarnya oke lah. Jadi pada saat kalau misalnya saya diminta pendapat untuk mengkonter kalimat-kalimat tersebut gitu ya. Nah, kalau misalnya kita ibaratnya kasarannya nih, ekstrimnya, kita memilih mana yang mau diselamatkan, tentunya kita akan memilih otak untuk diselamatkan dengan mengesampingkan problem di liver dan ginjal.
ginjal, tapi itu contoh ekstrim. Nah, artinya kenapa kok itu menjadikan contoh ekstrim? Tentunya ketika kita para dokter-dokter ingin memberikan yang terbaik kepada pasien-pasiennya berupa pengobatan yang sesuai dosis, sesuai penelitian, sesuai guideline, dan juga melakukan pemantauan dalam jangka panjang ketika kontrol untuk melihat apakah ada efek samping yang muncul. Kita tidak menjanjikan juga memang obat yang kita berikan itu aman dari efek samping, tidak, tetapi efek samping yang kita prediksikan itu tentunya akan kita pantau. Kalau terjadi sesuatu seperti contoh obat-obatan epilepsi memang di metabolismenya di liver, dan apabila efek samping muncul, dan itu pun juga masih dalam sebagian kecil saja yang muncul, akan mengakibatkan problem di liver. Ketika problem di liver itu muncul, kita akan mengevaluasi laboratorium dan mengevaluasi sementara cara pemberian dosis dari obat yang kita berikan. Jadi itu pun ada teknisnya dan ada caranya untuk mengoptimalkan obat demi menyelamatkan otak dalam kondisi ada maupun tidak ada efek samping. Jadi memang kita akan justru tetap akan meneruskan terapinya karena dalam hal ini, dalam tanda kutip, kita ingin menyelamatkan kesehatan dari otak tersebut. Sehingga di sini mungkin sekali lagi tetap semangat untuk para ibunda yang buah hatinya, keluarganya, saudaranya diberikan cobaan dalam berupa kasus epilepsi, kejang ataupun ayan, untuk tetap semangat, kontrol rutin dan mengkonsumsi obat-obatan untuk mengendalikan kejang agar supaya tetap bisa berprestasi, agar supaya tetap bisa berkarya, dan juga yang tidak kalah penting adalah tetap beribadah maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kita bisa mendapatkan tempat terindah di sisinya kelak. Mungkin itu yang bisa saya sharingkan kali ini. Apabila ada pertanyaan, post komen di bawah dan bisa catch up dengan saya di Instagram @kahyana, dan apabila ada pertanyaan juga boleh silahkan DM di Instagram, dan insya Allah saya akan meluangkan waktu untuk membahas. Semoga sehat selalu, selamat melanjutkan aktivitas dan ibadah. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.